Seumur hidup saya nggak pernah menyesal terlahir cacat. Saya nggak pernah merasa tersiksa karena nggak bisa melihat. Tapi sekarang, saya betul-betul merasa nggak berdaya, Bu. Merasa nggak berarti. Tapi saya tidak akan membiarkan hidup dan harga diri saya teraniaya. Saya nggak akan menyerah, Bu. Dan saya akan selalu ingat pesan Ibu. Jangan biarkan mereka menginjak-injak hak kita sebagai manusia. Aku kasihan sama Via. Dia pasti kecewa sekali. Sudahlah, Mon. Baiknya kau bantu Livia untuk mempersiapkan rencana pertunangan kami. Aku yakin, Mon, kalau Livia sibuk dengan segala macam persiapan, ini akan mempermudah dia untuk melupakan rencananya itu. Jadi kamu nggak setuju kalau Via membuktikan kecurigaannya? Mon, aku yakin kok, kecelakaan ini hanya musibah. Livia itu dihantui sama perasaannya sendiri. Dan kamu harus bantu aku ya. Tapi... Mon, please. Temani Livia, hibur dia. Supaya dia tidak punya pikiran macam-macam. Terus kapan rencana pertunangannya? Secepatnya. Bi, Dia, Non. Bi, orangnya masih di depan. Masih tuh, Non. Pak, Pak. Selamat sore, Bu. Sore, Pak. Bapak lebih baik sekarang pulang aja. Maksud Ibu? Iya, saya udah nggak perlu penjagaan lagi kok. Bapak pulang aja. Meski cinta tak dapat kulihat, tapi dapat kurasakan. Selama kau tulus memberinya, akan kulihat dengan mata hati. Ku ingin dapat melihat warna merah di ujung bibirmu, tapi yang hanya dapat ku rasakan warna putih tulusnya cintamu. Ku ingin dapat melihat warna merah di ujung bibirmu, tapi yang hanya dapat ku janjikan warna putih dari mata hati. Tulusnya cintamu. Kamu jangan pergi. Kamu tetap awasi dan jaga rumah Livia. Paham? Iya, Pak. Saya akan mengawasi rumah Livia. Kenapa, Nang? Gerak-geriknya seperti polisi. Ya, ya. Baik, Pak. Apa sebenarnya yang kamu inginkan, Via? Saya berusaha memberikan rasa aman buat kamu. Tapi kamu malah menolaknya.
Ayo kita coba. Dari mana kamu yakin kalau itu polisi? Brengsek. Ngapain polisi itu di situ? Sekarang gini, kamu tunggu sampai waktu yang tepat. Karena kamu harus melaksanakan tugas. Ngerti? Mas? Mas? Iya, sayang. Lagi ngapain sih? Tadi aku lagi telepon soal bisnis. Rada mendadak. Malam-malam gini siapa sih yang telepon? Lagian kenapa harus keluar dari kamar? Tadinya aku mau telepon di dalam kamar. Cuman kamu kelihatan tidur nyenyak. Jadi aku takut kamu kebangun. Ya udah, sekarang masuk ke kamar ya. Hati-hati ya, Franz. Papa lihat sendiri kan, mana mungkin orang buta bisa merawat suami. Mana mungkin Via bisa merawat anak kita, Pak. Paket dari siapa? Maaf, saya juga kurang tahu sebenarnya, tapi saya hanya bertugas untuk mengantarkan paket ini. Oh, Tolong ditandatangani tanda terimanya. Tanda tangan, Mbak. di mana? Belah sini. Sini, Mas. Ya. Terima kasih. Astaga. Pak! Pak! Apa mbak? Mbak Livia suruh pisah sama Mas Franz, terus Mbak Livia dikasih uang gitu? Balikin aja duitnya sekarang, buruan! Balikin. Aku rasa sampai kapanpun keluarga Franz nggak akan pernah suka sama aku. Selama ini aku udah bertahan, aku udah bersabar. Mereka bukannya membuka hati, malah semakin membenci aku. Gak mungkin. Kalau kamu masih nggak percaya, Franz, coba kamu cek tanda tangan itu asli atau palsu. Tidak. Enggak, Ma. Livia nggak mungkin melakukan ini, Ma. Franz, buktinya ada di tangan kamu. Via menandatangani surat perjanjian untuk meninggalkan kamu dengan imbalan 10 juta rupiah. Cuma 10 juta rupiah. Jadi, cinta kamu pada dia itu nggak lebih dari 10 juta, Franz. Tadi Dance Fran telepon. Katanya penting sekali. Terus Non suruh telepon balik. Tolong ambil teleponnya, Bi. Nje, Non. Bi, ada orang tuh. Tolong lihat dulu. Nje, Non. Siapa, Bi? Saya. Dengar baik-baik, Via. Ini untuk terakhir kalinya saya menginjakkan kaki saya di rumah kamu. Tante. Di tangan saya sudah ada surat persetujuan yang sudah kamu tanda tangani. Surat persetujuan apa, Tante? Surat persetujuan antara kamu dan saya. Bahwa kamu menerima imbalan untuk meninggalkan anak saya, Franz. Apa? Surat persetujuan ini kamu tanda tangani siang tadi setelah kamu menerima paket dari saya, Via. Saya sampai lupa kalau kamu itu buta. Tentunya kamu tidak bisa membaca surat apa yang sudah kamu tanda tangani. Tante, kenapa Tante begitu kejam sama saya? Semua ini saya lakukan demi anak saya, demi Franz. Dengar baik-baik, Via. Kalau kamu masih ngotot dan keras kepala,
saya akan menghancurkan masa depan Franz. Tante tega menghancurkan masa depan anak tante sendiri. Iya, dan itu karena kamu. Saya terpaksa mengusir Franz kalau kalian tetap merencanakan pernikahan kalian. Franz akan kehilangan segalanya, keluarganya dan masa depannya. Dengar itu, Via. Ya Tuhan, Tante. Dan sekarang semuanya terserah kamu. Kalau memang kamu benar-benar mencintai Franz, tentunya kamu tidak akan membiarkan masa depan Franz hancur. Dan kamu, Via, kamu akan merasa menyesal seumur hidup karena kamu Franz hancur. Karena kamu, dia kehilangan keluarganya, pekerjaannya, segalanya. Hanya kamu, Via. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kehancuran Franz. Tinggalkan Franz, biarkan dia bahagia. Setengah 9. Bi. Jenon. Bi, Via mau sholat dulu ya. Tolong jangan diganggu. Jenon. Bibi sudah sampaikan pesan saya. Lantas kenapa Via tidak telepon balik, Bi? Tidak bisa diganggu bagaimana? Hai Zat yang Maha Sempurna, hanya kepadamu aku memohon pertolonganmu. Jangan biarkan dia menderita hanya karena cintanya kepadaku. Ini saya Franz. Iya, Dan Franz ya. Tolong kamu sampaikan sama Siswo. Tolong dia ke rumah sakit ya. Iya, sekarang. Di kamar 378. Paham? Oke, makasih ya. Papa nyuruh siswa pergi ya? Siswo? Papa nggak nyuruh dia kemana-mana kok. Aneh ya. Barusan dia pergi pakai mobil kita. Darcy! Ya, Nya. Kamu tahu siswa pergi kemana? Barusan Dan Franz nyuruh siswa nyusul ke rumah sakit, Nyonya. Franz? Iya, Nya. Kamu ini gimana sih? Kenapa kamu nggak bilang dan izin sama saya dulu? Soalnya Dan Franz nyuruh saya buru-burunya. Saya jadi... Lain kali kamu bilang dan izin sama saya. Saya ini kan majikan kamu. Semua di sini harus izin sama saya. Ngerti kamu? Saya mau ketemu sama Via, Bi. Tapi Dan, nggak mau diganggu. Saya harus ketemu Via. Via. Saya sampai lupa. Kalau kamu itu buta, tentunya kamu tidak bisa membaca surat apa yang sudah kamu tanda tangani. Kamu harus bisa melihat kenyataan. Kenyataan sekarang, Franz lumpuh. Kamu tidak bisa melihat. Mana mungkin orang buta bisa merawat orang lumpuh? Karena kamu, Franz hancur. Karena kamu, dia kehilangan keluarganya, pekerjaannya, segalanya. Tulusnya cintamu.
tahu, Via. Saya tidak akan menyerah. Saya baru percaya kalau semuanya sudah keluar dari mulut kamu sendiri. Surat ini, Via. Surat ini tidak berarti apa-apa buat saya, Via. Dengan adanya surat ini, tidak akan merubah perasaan saya sama kamu. Bahkan cinta saya sama kamu, Via. Semalam suntuk, saya berdoa dan memohon petunjuk Allah. Memohon jawabannya. Sekarang saya pasrah, Franz. Saya harus melakukan ini demi kamu. Tolong tinggalkan saya, Franz. Sekarang saya pasrah, Franz. Saya harus melakukan ini demi kamu. Tolong tinggalkan saya, Franz. Via melakukan ini semua untuk Franz, Bi. Via juga sakit hati. Via nggak rela. Kalau memang Non nggak rela, kenapa Non harus mutusin hubungan sama Den Franz? Via nggak mau ngelihat Franz menderita lagi, Bi. Dimusuhi, dijauhi keluarganya. Kehilangan semuanya. Apalagi sekarang Franz lagi butuh perawatan untuk menyembuhkan lumpuhnya. Kalau sampai Franz nggak sembuh karena kekurangan biaya, Via akan menyesal seumur hidup, Bi. Tapi Bibi merasa sedih sekali, Non. Bibi nggak tega ngelihat wajahnya Den Franz. Itu benar-benar putus asa. Dia sedih benar-benar, Non. Hari ini Franz memang kecewa dan patah hati, Bi. Tapi suatu hari nanti, Via yakin dia akan menyadari bahwa Via melakukan semua ini karena cinta Via begitu besar untuk Franz. Mas tahu dari mana? Dari Mama. Mama sendiri yang bilang kalau dia mengajukan tawaran itu. Mama juga kaget. Gak mungkin. Gak mungkin gimana? Orang udah ada buktinya, Mon. Kalau Via itu menandatangani surat perjanjian bersama Mama. Selama ini kan kita berdua mendukung hubungan Livia dengan Franz. Kamu lihat sendiri kan, ternyata kekhawatiran Mama terbukti. Kalau Livia itu mengharapkan Franz hanya materi saja. Aku telepon Via dulu ya. Mon, kamu ngapain telepon dia? Harusnya kamu benci Livia. Sebaiknya kamu telepon Franz dan kamu hibur dia. Kasihankan dia, cintanya sia-sia saja. Monik, sekarang kamu nggak boleh berhubungan lagi dengan Livia. Barusan aku telepon ke rumah sakit. Mereka bilang Franz sudah check out. Franz pulang semalam. Dia sudah menolak nggak mau lagi kembali ke rumah sakit. Kenapa bisa begitu, Mah? Seharusnya kan Franz masih dirawat. Franz sudah kehilangan semangat hidupnya, Monik. Gara-gara gadis buta itu, dia yang menghancurkan segala-galanya. Jadi benar, Franz sudah putus dengan Livia. Livia sendiri yang memutuskan hubungan mereka setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Uang. Hanya itu yang dikejarnya selama ini. Aku akan bicara dengan Franz, Mah. Franz nggak mau bicara dengan siapapun, Monik. Dia mengurung diri di kamar sejak semalam. Mendingan sekarang kamu kesini, Monik. Kamu bisa membujuk Franz. Mama khawatir. Oke. Sarapan dulu ya, Non. Enggak, Bi. Via langsung ke salon aja. Loh, apa ndak sebaiknya istirahat saja dulu di rumah hari ini? Non kan belum tidur semalaman. Sembahyang tahajud semalam suntuk. Memangnya Non ndak capek apa?
Nggak apa-apa, Bi. Via mau langsung kerja aja. Ngebantu Via kok untuk ngelupain persoalan. Nanti kalau mau pergi, kunci-kunci pintu ya, Bi. Nje, Non. Tuh hati-hati di jalan ya, Non ya. Iya, Bi. Monik, Mama, Ma, Franz masih mengunci diri di kamar. Franz, ini aku Monik, Franz. Please, Franz. Franz, kamu baik-baik aja kan? Lupakan semuanya, Franz. Memang itu nggak gampang. Tapi kamu harus berusaha. Untuk apa kau memikirkan gadis yang sudah tidak mau memperhatikan kamu lagi? Dia sudah menyakiti hati kamu, Franz. Dan aku ikut merasakannya. Aku nggak akan menyerah, Monik. Aku nggak mau kehilangan Livia. Franz, untuk apa kamu mempertahankan gadis yang sudah tidak mau menginginkan kamu lagi? Semua kekhawatiran Mama sudah terbukti. Gadis itu hanya menginginkan materi kamu. Lebih baik kamu lupakan dia. Sekarang kamu konsentrasi untuk kesembuhan terapi kamu. Kamu harus sembuh, Franz. Jangan biarkan dia mentertawakan kamu. Via, Henny udah selesai. Dia potong rambut sama cuci rambut, ya? Iya, Mbak. Mbak Via, berapa? Biasa, Mbak Eni. 30.000. Nggak salah nih Mbak Via. Saya kan bayar pakai 50 ribuan. Kok kembalinya 100 ribuan sih? Maaf. Maaf ya. Ini, Mbak. Untung saya jujur. Coba kalau tidak, Mbak Via sendiri yang rugi kan? Makasih loh, Mbak. Mbak Livia kenapa sih, Mbak? Mbak cerita dong sama kita semua. Pasti deh. Mbak Livia digangguin sama keluarga Mas Franz lagi, ya kan? Tolong mulai sekarang nggak usah sebut-sebut lagi nama Franz. Antara aku dan Franz sudah nggak ada apa-apa lagi. Jadi kamu Via sama Franz udah... Jadi mendingan nggak usah dibahas, ya? Kamu keterlaluan, Via. Kamu bukan cuma mempermainkan Franz, tapi kamu juga mempermainkan saya dan suami saya. Monik, saya tidak mempermainkan siapapun. Kalau cuma uang yang kamu inginkan, kenapa nggak dari dulu kamu minta sama saya? Kenapa kamu harus mempermainkan Franz? Demi Tuhan, saya tidak pernah mengharapkan apapun selain... Buktinya, kamu rela memutuskan hubungan kamu dengan Franz setelah kamu mendapatkan uang. Monik, uang itu... Cukup, Via. Cukup. Kamu nggak usah bela diri kamu lagi. Dan asal kamu tahu aja ya, saya datang ke sini hanya untuk memberitahukan sama kamu kalau Franz ini sekarang baik-baik saja. Dan akan segera melupakan kamu. Monik. Saya kecewa sama kamu, Via. Saya kecewa. Sepertinya kali ini usaha Mama berhasil, Johan. Bahkan Monik sendiri ikut marah sama Via. Bagus kalau gitu, Ma. Tapi ingat, Ma. Kesempatan ini jangan berlalu begitu saja. Maksud kamu? Lebih baik Mama cepat-cepat mencari gadis pengganti untuk Franz. Lebih cepat dikenalkannya, pasti lebih cepat juga Franz akan melupakan Livia. Kamu bener juga. Dari sekarang Mama akan cari informasi. Baik, Bos. Baik. Kemana, Nang?
Pasti ke rumah cewek buta itu lagi kan? Sudah. Jangan banyak tanya. Ayo kita cabut. Bau banget. Apaan tuh? Lo mau duit kagak? Duit. Mau? Nih, bagian lo. Dan ini instruksi selanjutnya dari bos. Loh, kok cuma segini? Udah bagus bos masih mau bayar kita. Kerjaan kita belum selesai. Ingat, kita nggak boleh gagal lagi. Ngerti kagak lo? Si bos sekarang maunya apa? Si bos, kemauannya masih sama. Perempuan itu harus mampus. Tapi sekarang kita lebih leluasa. Karena perempuan itu tidak ada lagi yang melindunginya. Franz, Monik, kamu kok masih di sini? Kasihan suami kamu kalau kamu tinggal terus, Mon. saat ini kamu yang lebih membutuhkan aku. Lagian Mas Johan ngerti kok. Bahkan Mas Johan sendiri yang minta aku untuk nginep di sini dan nemenin kamu. Aku nggak apa-apa kok. Franz, kamu gak usah nutupin perasaan kamu. Aku sama Mas Johan aja sakit hati dengan sikapnya Livia. Apalagi kamu. Sekarang yang penting, kamu harus tegar. Kamu tunjukin sama Via. Tanpa dia kamu bisa sembuh. Kalau perlu, kamu buat Via menyesal. Buat Via menyesal. Iya, setelah kamu sembuh nanti, kamu harus mencari gadis lain untuk menggantikan posisi Via. Supaya dia gigit jari dan menyesal. Gak ada yang bisa menggantikan posisi Via di hati aku, Mon. Franz, kamu jangan pesimis gitu dong. Percaya deh sama aku. Waktu yang akan mengubah segalanya. Lagi pula, masih banyak kok gadis lain yang lebih pantas untuk mendapatkan kamu. Besok malam, Mama akan ngundang Jeng Leni dan anaknya ke rumah. Dalam rangka apa, Ma? Ya, silaturahmi aja. Dan perkenalkan anaknya yang namanya Desi ke Franz. Siapa tahu mereka berjodoh. Ma, apa nggak terlalu cepat? Franz kan masih belum sembuh, Ma. Mumpung Franz belum sembuh, Pak, kita harus bergerak cepat. Nanti kalau Franz sudah sembuh, pasti Via akan meracuni pikiran Franz. Dalam keadaan seperti ini, hati Franz akan mudah tersentuh perasaannya kalau ada seorang gadis yang memberikan perhatian dan kasih sayang untuknya. Bau apa ini? Jangan-jangan Bidarmi lupa matiin kompor. Duh. Bi! Bi! Bidarmi! Bi! Bidarmi! 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 Bi bangun, Bi! Bi! Bi, bangun, Bi! Bi!
dia sekarang. Ada orang Pak di dalam, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Tulusnya cintamu. Silahkan diminum dulu ini air putihnya. Perasaan saya benar, Pak. Orang itu masih ingin membunuh saya. Jangan berprasangka jelek dulu. Kebakaran itu bisa terjadi karena banyak hal. Untuk itulah saya coba akan menyelidiki terlebih dahulu. Bapak masih nggak percaya sama saya. Orang itu ingin membakar saya hidup-hidup, Pak. Saya mengerti perasaan Anda. Kita tunggu hasilnya sampai besok. Selamat malam, Bu. Malam? Apa benar disuruh rumah Mbak Yuni? Iya, saya. Via? Ada apa, Via? Mbak, sampai kapan aku harus hidup dalam ketakutan begini, Mbak? Emang ada apa sih? Gara-gara aku banyak yang jadi korban. Pertama Frans, sekarang Bidarmi. Emang Bidarmi kenapa? Kebakaran karena korslet, Pak. Ya, menurut hasil pemeriksaan dan penyelidikan, tidak ditemukan unsur kesengajaan. Tidak ada bensin maupun peralatan lain yang ditemukan dan mencurigakan. Jadi kebakaran itu terjadi dikarenakan hubungan arus pendek yang terjadi di sistem kabel listrik di rumah Anda. Itu nggak mungkin, Pak. Jadi Anda meragukan hasil penyelidikan kami? Maksud saya, kalau memang kebakarannya karena korslet, pasti ada seseorang yang sengaja melakukannya, Pak. Saudari Via, saya jujur saja. Saya tidak menemukan motivasi apapun yang ingin seseorang membunuh Anda. Anda mengatakan bahwa Anda tidak mempunyai musuh. Lantas siapa yang ingin membunuh Anda? Dan apa tujuan mereka? Laki-laki itu ingin menghapus jejak kejahatannya. Apakah itu bukan motif yang kuat untuk membunuh saya? Laki-laki yang mana? Siapa dia? Kejahatan apa yang telah dilakukan terhadap Anda? Hamdani, Pak. Hamdani telah memperkosa saya. Dia memperkosa saya, Pak. Oke. Tenang, Via. Siapakah Hamdani yang Anda maksud? Dan di manakah saya bisa menemukan dia? Pak Hamdani bukan pegawai sini, Pak. Menurut informasi, Pak Hamdani bisa ditemukan di sini. Informasi itu salah, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, silakan. Bapak boleh periksa file di kantor sini. Pasti tidak ada yang namanya Hamdani, Pak. Reno yakin, seyakin-yakinnya yakin. Pasti Pak Robi itu nggak mau tersangkut hubungannya dengan urusan ini. Iya toh? Iya. Lagian kan Pak Hambali itu rekan bisnisnya. Jadi pasti Pak Robi mau menjaga hubungan sama Pak Hambali. Aku heran deh. Apa mereka nggak punya perasaan? Apa mereka nggak punya perkemanusiaan lagi? Sampai-sampai korban, bukannya mereka tolong, mereka malah melindungi pelaku kejahatan. Sabar aja. Yang penting kan Bidarminya selamat. Astaga. Aku kan masih jenguk Bidarmi. Kalau gitu cepet. Sudah saya jemput dan sekarang ada di rumah saya. Makasih ya, Mbak. Bilang-bilang deh. Kencang sakit. Duit apa tak iki, Nong? Itu gaji Bibi sekalian ongkos buat jalan. Loh, memangnya Bibi disuruh pergi kemana toh? Kemana aja, Bi? Tempat yang aman buat Bibi. Maksudnya, Non? Bi, kalau Bibi sama-sama Via terus, keselamatan Bibi akan terancam. Via nggak mau ada korban lagi, Bi. Korban? Maksudnya apa? Mereka ingin membunuh Via, Bi. Pertama Frans yang jadi korbannya, sekarang Bibi. Cukup, Bi. Via nggak mau mencelakakan lebih banyak orang lagi. Sekarang Bibi harus pergi secepatnya.
Bibi tidak akan ninggalin Non. Bibi tidak mau ninggalin Non. Bibi harus pergi. Bibi saya pecat, Bi. Pergi, Bi. Pergi. Baik, Non. Bibi akan pergi sesuai perintah Non. Jaga diri Non baik-baik ya. Pergi! Maafkan Via, Bi. Via juga nggak mau Bibi pergi. Tapi Via harus melindungi orang-orang yang Via sayangi. Saya mau keluar sebentar. Pak, di lobi ada tamu yang mencurigakan. Udah saya bilangin di sini nggak ada yang namanya Pak Hamdani, tapi dia tetap ngotot. Katanya mau nunggu. Permisi. Apa mau kamu sebenarnya? Saya nggak ada urusan lagi sama kamu. Pak, saya perlu bantuan Bapak untuk menemukan Pak Hamdani, Pak. Apa maksud kamu, Livia? Hah? Apa? Menghubungkan saya dengan Pak Hamdani. Sampai tadi pagi polisi datang kepada saya. Hah? Jangan terlibatkan saya, ngerti? Urus diri kamu sendiri. Pak, tolong saya, Pak. Pak Sapam, tolong bawa keluar perempuan ini. Baik, saya keluar. Pak, di mana hati nurani Ayo, Bapak? keluar. Saya perlu Pak Hamdani, Pak, untuk menuntut keadilan. Pak! Livia. Saya datang ke sini sekalian jemput istri saya di Jakarta. Untung saja Bapak tidak ketemu dengan perempuan sinting itu. Perempuan sinting? Iya. Siapa? Bapak ingat tidak? Dengan perempuan pemilik salon yang kita undang dalam launching produk kita, Pak. Yang mana ya? Livia pemilik salon cantik, Pak. Dia giat sekali mencari Bapak. Bahkan polisi sedang mencari Bapak sekarang. Polisi mencari saya? Iya, Pak. Sepertinya perempuan itu ingin bertemu dengan Bapak. Bob, saya tuh betul-betul lupa. Betul-betul nggak ingat perempuan yang kamu maksud itu. Biasalah, sebagai pengusaha, banyak orang yang ingin memanfaatkan saya. Ya, mereka saya nggak ladenin dan mereka kecewa. Termasuk perempuan itu kali. Ya sudahlah, Pak. Tidak usah pikirkan. Lebih baik sekarang kita ke ruang meeting. Mari, Pak. Oke. Gimana, Monik? Apa pendapat Franz tentang Desi? Monik belum berani bilang apa-apa soal Desi, Ma. Aduh, gimana sih kamu? Mama kan besok mau undang makan malam mereka. Ma, saat ini perasaannya Franz lagi sensitif. Jadi Monik takut nanti Franz malah tersinggung. Saya yang akan bicara ke Franz. Mas Johan? Mas Johan kok kesini nggak bilang-bilang sama aku sih? Aku kangen banget sama kamu. Dan juga saya mau ketemu Franz. Iya, Johan. Tolong kamu bicara sama Franz. Kamu kan sudah dianggap seperti saudara sendiri. Mama yakin Franz pasti mendengarkan saran kamu. Oh iya, Franznya mana, Ma? Ada di kamar. Johan, sebaiknya kamu makan dulu aja. Saya udah makan, Pak. Franz. Kamu? Tabahkan hati kamu. Saya sudah mendengar semuanya. Apa salah saya? Kok tega-teganya Via melakukan ini sama saya, Johan? Kamu nggak salah, Franz. Livia yang salah. Dia harus membayar semua perbuatannya terhadap kamu.
Franz, percayalah, kita akan buat Livia menyesali perbuatannya. Saya sebagai ipar kamu sakit hati juga. Saya nggak rela kamu diperlakukan seperti ini. Nilai cinta Livia itu cuma nggak lebih dari 10 juta. Cuma 10 juta. Cuma karena uang segitu dia sampai menyakiti kamu dan memutuskan kamu. Saya tahu kenapa dia memilih uang. Karena kamu sekarang lumpuh. Makanya kamu harus tegar dan kamu harus bangkit. Kamu harus membuat Livia jadi menyesal. Dan kamu harus cari penggantinya, Livia.